Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Victor, Perlindungan Hutapea NPM 215407101. Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resistor. Pengertian resistor. Resistor atau ambatan merupakan suatu komponen elektronika pasif yang dapat menghambat atau membatasi arus pada suatu rangkaian. Resistor memiliki suatu nilai besaran yang disebut resistansi. Dan satuan dari resistansi ini adalah ohm dengan simbol ohm. Satuan ohm pada resistansi berasal dari nama penemunya yaitu George Simon Ohm yang merupakan fisikawan. Suatu resistor bekerja berdasarkan dari hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm yaitu kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Bukan hanya nilai resistansi, suatu resistor juga memiliki nilai lain berupa nilai toleransi dan kapasitas daya resistor. Toleransi resistor adalah perubahan nilai resistansi dari resistor yang masih diperbolehkan dan dinyatakan baik. Untuk nilai besar toleransi biasa ada di badan resistor. Dan untuk kapasitas daya pada resistor merupakan nilai daya maksimum yang mampu dilewatkan oleh resistor tersebut. Fungsi resistor. Fungsi utama resistor yaitu menghambat arus pada suatu rangkaian. Selain itu, ada lagi nih beberapa fungsi lain dari resistor, yaitu 1. Komponen pembagi tegangan di rangkaian. 2. Pengatur arus listrik. 3. Penguat membalik tegangan output. 4. Membuat data-data digital pada semua buah jalur data menjadi lebih kuat. Pull up resistor. 5. Mengubah sinyal low pass filter mencegah high pass filter. 6. Penentu waktu pada rangkaian timer. Jenis-jenis resistor. Suatu resistor itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu resistor tetap, resistor, dan resistor variabel. Variabel resistor atau resistor tidak tetap. Dengan seiring perkembangan zaman, maka sekarang sudah banyak tambahan jenis resistor sesuai dengan fungsinya itu sendiri. Yang A, resistor tetap. Resistor tetap merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya tidak berubah-ubah selama resistor tersebut masih dalam kondisi bagus atau tidak rusak. Resistor tetap juga terdiri dari beberapa jenis. Jenisnya seperti resistor kawat, film karbon, dan film metal. Berikut ini penjelasan dari pembagian jenis resistor tetap. Yang pertama, resistor kawat. Resistor kawat merupakan jenis resistor yang dibuat dengan bahan kawat dan diletakkan ke dalam keramik lalu dibungkus menggunakan bahan isolator. Resistor kawat juga merupakan jenis resistor versi awal dibuat. Resistor kawat memiliki ukuran fisik yang besar dan bentuknya bervariasi. Nilai hambatan pada resistor kawat tergolong tinggi dan juga tahan pada temperatur yang tinggi, dikarenakan daya tahan temperatur suhu dan nilai resistansinya yang besar. Resistor kawat biasanya digunakan pada rangkaian power dengan arus tegangan tinggi. Yang kedua, resistor film karbon.
Resistor film karbon yang terdiri dari film karbon tipis yang dibungkus dengan isolator dan dipotong dalam bentuk spiral. Prinsip resistansi pada resistor ini tergantung pada proporsi antara karbon dan isolator. Semakin banyak campuran bahan karbon pada resistor, maka kecil nilai resistansinya. Nilai resistansi pada resistor film karbon yang dijual di pasaran biasanya berkisar 1 ohm hingga 10 mili ohm dengan daya berkisar di antara 1,6 watt hingga 5 watt. Jenis resistor ini memiliki nilai kepekaan tergolong rendah terhadap temperatur suhu. Resistor ini akan bekerja dengan baik pada suhu yang berkisar antara minus 55 derajat hingga 155 derajat. Terus yang ketiga, resistor komposisi karbon. Hampir sama dengan resistor film karbon, hanya saja memakai komposisi karbon halus. Resistor komposisi karbon merupakan resistor yang terdiri dari komposisi karbon halus dan dicampur dengan bahan isolasi sebagai pengikat. Nilai resistansi resistor karbon yang dijual di pasaran berkisar antara 1 ohm hingga 200 mili ohm dengan nilai daya berkisar antara 1/10 watt hingga 2 watt. Resistor film metal. Resistor film metal adalah resistor yang dilapisi dengan film metal yang tipis ke substrat keramik dan dipotong berbentuk spiral. Bentuk resistor film metal hampir sama dengan film karbon. Nilai resistor film metal dipengaruhi oleh panjang, lebar, dan ketebalan spiral logam resistor tersebut. Resistor film metal memiliki stabilan suhu yang lebih baik dari resistor film karbon yang sensitif. Resistor jenis ini biasanya diaplikasikan dalam frekuensi radio karena memiliki nilai frekuensi yang lebih baik. Resistor film metal biasanya ditulis dengan awal ampere atau metal film resistor. Contohnya ampere 100 kilo ohm dan resistor film metal di pasaran dengan beberapa tipe. Kemasan seperti E24 minus kurang lebih 5% dan kurang lebih 2% toleransi. E9 96 dan nilai resistor film metal berkisar 0,05 watt sampai setengah watt. Yang B, resistor variabel atau resistor tidak tetap. Resistor variabel merupakan kebalikan dari resistor yang nilai tekanannya tetap. Nilai tekanan resistor variabel dapat berubah dan dapat diatur sesuai dengan keinginan, sama dengan resistor tetap. Resistor variabel juga dapat diatur sesuai keinginan. Resistor variabel juga terdiri dari beberapa jenis yaitu potensiometer, rheostat, trim-pot, termistor, dan LDR. Different resistor. Yang pertama, potensiometer. Potensiometer adalah jenis resistor variabel yang nilai resistansinya dapat diubah dengan cara memutar poros resistor melalui tuas yang ada di atas resistor. Perubahan resistansi pada potensiometer bagi menjadi jenis yaitu linear dan logaritmik. Dan dimaksud dengan perubahan cara linear adalah perubahan nilai resistansi berbanding lurus dengan arah putaran tuas resistor. Sedangkan perubahan logaritmik merupakan perubahan nilai resistansi yang berdasar pada perhitungan logaritmik. Nilai resistansi suatu potensiometer bisa terdapat pada badan potensiometer dalam bentuk angka dan untuk menggunakan potensiometer linear dan logaritmik bisa dilihat di kode huruf yang mana kode A untuk potensiometer linear dan kode B untuk potensiometer logaritmik. Yang kedua, primer potensiometer. Primer potensiometer adalah resistor variabel yang nilai resistansinya dapat diubah dengan cara memutar poros resistor
Menggunakan objek kecil karena ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki luas. Cara mengubah nilai tekanan tripod atau sama dengan potensiometer hanya saja menggunakan objek kecil untuk memutar poros resistor. Sifat dan fisik tripod atau sama dengan potensiometer, bedanya hanya di ukuran tripod yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas untuk mengubah nilai resistasinya. Perubahan nilai resistasi tripod juga terbagi jadi dua, yaitu perubahan linear dan logaritmik. Yang ketiga, rheostat. Rheostat adalah resistor variabel yang terbuat dari lilitan kawat resistor, dan untuk mengatur nilai resistasinya itu dilakukan dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Itu merupakan instrumen beroperasi dengan baik pada listrik yang arus dan tegangannya tinggi. Rheostat digunakan untuk mengurangi kecepatan motor listrik dari motor listrik. Termistor. Termistor atau kepanjangannya thermal resistor merupakan resistor yang nilai resistasinya bergantung pada perubahan temperatur suhu di sekitar resistor. Termistor berbagi menjadi dua jenis, yaitu termistor NTC negatif temperature coefficient dan termistor PTC positif temperature coefficient. Termistor NTC atau negatif temperature coefficient merupakan termistor yang nyatanya akan naik jika temperatur suhu turun. Dan untuk termistor PTC atau positif temperatur coefficient merupakan termistor yang nyatanya akan naik jika temperatur suhu naik. Yang kelima, LDR, lagi depend resistor. LDR atau kepanjangan nilai depend resistor merupakan resistor yang nilai resistasinya dapat berubah berdasarkan nilai intensitas cahaya yang diterima oleh resistor. LDR biasanya dipakai untuk jadi sensor lampu luar ruangan yang bisa menggunakan lampu saat malam. Berikutnya, cara menghitung nilai hambatan pada resistor. Ada beberapa cara untuk mengukur nilai hambatan pada suatu resistor. Cara yang dapat dicoba yaitu menggunakan multimeter baik yang digital atau analog dari gelang warna resistor atau juga langsung dari kode angka pada resistor. Untuk memastikan resistor bagus atau buruknya bisa juga dilakukan dengan mencocokkan dua metode atau cara menghitung tegangan. Resistor yang sedang bagus juga hasilnya yang menunjukkan akan sama atau mendekati. Yang A, membaca hambatan resistor menggunakan multimeter analog. Yang pertama kita bakal menggunakan multimeter analog. Yang pertama, siapkan dulu multimeter analog yang resistor. Yang kedua, putar selektor yang ada dengan meter nilai ohm dan juga sesuaikan dengan perkalian yang mana yang akan dipakai. Yang ketiga, sebelum diekspor, pastikan multimeter sudah dikalibrasi agar hasil lebih akurat. Yang keempat, sesudah dikalibrasi, ukur resistor dengan menggunakan masing-masing probe multimeter ke masing-masing ujung terminal resistor. Yang kelima, setelah probe terhubung dengan resistor, maka jarum dari multimeter akan mulai bergerak menunjukkan nilai resistasi suatu resistor. Resistansi suatu resistor. Yang keenam, nilai yang telah ditunjuk tadi oleh jarum multimeter dikalikan dengan nilai selektor yang telah dipilih. Yang kedua, jika jarum multimeter sudah bergerak, maka cek lagi langkah yang dilakukan apa kemungkinan resistor terdesak. Yang kedua, membaca hambatan resistor menggunakan multimeter digital. Cara membaca nilainya hampir sama dengan cara membaca resistor menggunakan multimeter seperti analog. Ikut cara bacanya. Cara membaca nilai hambatan pada resistor menggunakan multimeter digital. Pertama, siapkan multimeter digital dari resistornya. Kedua, putar selektor
memutar ke nilai ohm. Yang ketiga, umumkan masing-masing memutar ke ohm. Ketiga, umumkan masing-masing multimeternya. Yang keempat, terhubung. Yang kelima, jika tidak melakukan mesin, maka coba cek lagi. Selanjutnya, membaca hambatan dengan kode warna. Cara membaca dengan kode warna memiliki beberapa versi, tergantung dari gelang warna yang tepat pada badan resistor. Untuk resistor 4 gelang warna, 2 gelang warna pertama mengenai resistansi, gelang ketiga menentukan faktor penggali dan nilai resistansi, keempat menentukan toleransi. Untuk resistor kelima, gelang warna tidak gelang pertama menentukan resistansi, gelang keempat menentukan toleransi, dan gelang keenam untuk resistor 6 gelang warna, 3 gelang pertama nilai resistansi, gelang keempat faktor penggali dari nilai resistansi, yang kelima untuk menekan nilai toleransi satu resistor. Dan yang keenam untuk menekan temperatur koefisien resistor. Yang keempat, menghitung pembentukan resistor dengan kode angka. Menghitung resistor dari kode angka, resistor kode resistor numerik, angka dan kode huruf. Misalnya kode angka itu dapat kode resistor jenis assembler berikut cara bacanya. Jika ditambah 3, maka 2 angka pertamanya fungsinya, dan angka 3 merupakan angka terkendali. Angka 4, angka 5 pertamanya ini, dan angka keempat faktor kembali. Jika huruf A di dalam angka, maka huruf tersebut ada tanda koma. Jika hanya terdapat 6 resistor tersebut memiliki resistasi 0 ohm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan.